Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Wan Raniel sama Faizati dengan NIM 2457301 dari kelas 2 SIA. Di sini saya akan melanjutkan progres untuk proyek Bina Desa saya dengan judul proyek saya adalah pembangunan dan monitoring proyek. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana untuk multiple uploads dan juga untuk authentication dan juga middleware. Jadi yang pertama itu multiple upload. Multiple upload ini adalah jadi di dalam formnya itu bisa nge-upload banyak-banyak data. Jadi untuk itu maka di semua tabel yang mengikut sertakan yang ada keterangan medianya, jadi kita akan buat di dalam formnya itu akan ada media dan akan dapat menginput banyak media. Jadi yang pertama itu kita buat dulu di migrationnya itu kita buat tabel media. Di sini saya sudah buat dengan isi tabelnya itu ada ini media, terus ada primary key-nya, terus ref table. Jadi ref table ini adalah nama tabel yang direferensikan. Jadi kayak di tabel media itu nanti ada kolom ref table. Nah isinya itu kayak ada misalnya dari tabel proyek, dari lokasi proyek, dari tahapan proyek gitu. Terus ini ada ID dari tabel referensinya, lalu ada file name. Ini kayak file apa yang diupload gitu. Terus ada caption, ada meme type. Ini kayak gigabyte-nya gitu. Terus ada sort order. Nah, kita bisa cek di database kita. Ini sudah ada tabel media dan sudah ada foto-foto yang sudah diinputkan. Jadi kayak nih ada media ID-nya dari 2, terus ref tabelnya dari proyek gitu. Terus nama file name-nya ini seperti itu. Type tuh seperti ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya udah buat migration, yang pasti kita bakal buat model. Nah, di model ini kita buat nama tabelnya, primary key-nya, terus label. Lalu udah buat di model. Nah, kita masukin ke dalam controller yang membutuhkan media. Jadi di tabel saya itu yang membutuhkan media itu di proyek, progres, dan lokasi. Maka di proyeknya kita buat di dalam di store-nya. Terus di indeksnya juga kita buatnya ini proyek proyek with media seperti ini. Terus di store-nya juga dimasukin untuk validate-nya media juga. Lalu dibuat juga if kondisi untuk medianya seperti ini. Sama juga dengan untuk show biar dia nanti nampilin medianya. Jadi buat with media. Terus diedit juga sama seperti ini. Lalu untuk update-nya juga ditambahin validation-nya media. Terus buat if kondisinya juga dibuat seperti itu. Lalu kan kita mau ngehapus medianya, maka dimasukin juga ini untuk hapus medianya. Ini untuk hapus media. Nih, hapus media satu-satu. Kalau ini dia ngapus sekalian project-projectnya gitu. Kalau ini ngapus sekalian projectnya. Kalau ini dia ngapus gambarnya doang gitu.
gitu. Sama hal untuk di proyek controller, di progress juga sama. Di dalam indeksnya ditambahin media, terus di store-nya juga ada medianya, ada kondisi medianya juga, dan juga sama lakukan hal yang sama untuk lokasi proyek juga. Lalu di controller udah. Nah, sekarang kita beralih ke ke blade-nya. Jadi di lokasi tadi kita ubah untuk indeksnya. Di indeksnya itu kita tambahin. Kalau di indeks dia ini kita tambahin for else untuk medianya gini. Untuk medianya gini. Jadi nanti kalau misalnya nih sama ditambahin juga untuk image-nya gini. Ini kalau misalnya dia nggak ada media, dia belum masukin media, jadi nanti dia bakal default gitu. Ini pakai ini. Terus nanti terus selanjutnya dia bakal nampilin setelah di add medianya gitu. Sama hal untuk progress di indeksnya juga sama, dan untuk proyeknya juga sama. Nah, untuk di editnya itu ditambahin juga di bagian ditambah foto barunya. Terus nanti ini untuk bagian foto lama. Jadi misalnya udah ada ngupload foto nih, terus mau tambahin lagi bisa gitu. Nih tambahin kode ini. Seperti itu. Terus sama hal dengan di edit untuk progress dan edit untuk proyek. Terus kalau untuk create-nya itu sama juga. Nih dimasukin di medianya seperti ini. Jadi nanti dia kayak cara inputnya tuh file gitu, terus pakai media ini, jangan lupa pakai form control multiple seperti itu. Nah, untuk multiple output coba kita testing di project kita. Ini gimana ya biar dia nggak full. PHP artisan serve tuh nih. Ini dashboardnya, kita ke yang ada medianya ya. Nih seperti ini. Jadi pertama ditambah project itu ada form choose filenya, jadi kita bisa choose di sini. Terus di bagian detailnya itu juga ada dokumentasi proyeknya dan bisa kita klik juga. Terus file juga bisa, dokumen. Terus di progress proyek juga ada nih muncul. Terus di lokasinya juga bisa muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas authentication. Nah, untuk authentication tuh sebelum itu kita buat controller out dulu. Nah, saya sudah buat controller out. Terus kita buat di dalam pages itu kan ada guest. Nah, kita buat folder baru namanya out, dan di dalamnya itu ada file login.php.
dan di dalam layouts juga buat folder out dan buat app.bat.php. Jadi mereka ini pisah gitu. Terus setelah itu kita akan cek login. Jadi karena di sini saya guys, jadi gak apa-apa kalau misalnya dia belum login, itu dia masih bisa ke dashboard gitu. Dia masih tetap bisa ke dashboard, tapi nanti logo loginnya bakal beda gitu. Jadi yang pertama itu kita bakal ubah di bagian indeksnya, itu kita tambahkan ini if out check, dia bakal redirect ke halaman dashboard seperti itu. Ya ini kalau untuk di indeksnya itu misalnya outnya check, outnya benar, dia bakal ke dashboard. Tapi kalau misalnya dia gagal, dia bakal ke login aja gitu. Cuman karena kita guys, jadi dia masih bisa gitu. Terus di sini nih kita tambahin di kondisi di dalam login, function loginnya itu kita tambahin di dalam kondisinya itu ini login user secara manual. Jadi loginnya itu wajib gitu. Nah untuk di dashboardnya, di headernya itu karena logo loginnya kan ada di header, jadi saya taruhnya di header. Nah di headernya itu kita ganti juga nih, jadi outnya ini dia sesuai dengan namanya gitu. Terus kalau dia bakal logout. Terus jangan lupa buat add roots-nya. Jadi ini tergantung roots-nya. Kalau untuk roots out-nya seperti ini gitu. Coba kita jalankan di ini ya. Ini kan saya sudah login nih. Coba kita logout. Tuh, dia bakal tetap di dashboard, bakal tetap di sini. Cuman dia jadinya adanya kayak gini. Nah, coba kita login kan ya. Kita login kan. Tuh dia bakal ada namanya, nama saya, karena saya menstylkannya dengan name tadi kan. Dia bisa pakai name, email, boleh terserah gitu. Tapi di sini saya pakai name. Nah selanjutnya out sudah, lalu kita ke middleware. Nah di middleware ini dia ini kayak memberi izin akses gitu. Jadi kalau di sini sebelum itu middleware ini dia bakal ada role. Nah di sini saya role pertama kita buat make controller middleware dulu. Di sini saya sudah buat dengan check role. Terus tambahin ini if gini. Ini untuk kayak kalau misalnya dia nggak sesuai dengan role-nya, dia bakal ke ini abort gitu. Terus di bagian bootstrap-nya ini, di bagian app.php-nya juga tambahin di with middleware. Tambahin ini middleware alias check role class gitu. Jangan lupa untuk diimport class check role-nya. Nah selanjutnya biar dia sesuai dengan role, di untuk user controllernya kita tambahkan di bagian ini ya,
di bagian ini, di bagian create-nya tambahin roles-nya. Nah, di sini dia bisa milih role. Kalau di sini saya ada admin, staff, dan juga ada user. Nah, terus di validate-nya juga ada role. Ini juga ada role. Terus di edit-nya juga ditambah roles-nya apa-apa aja. Sama di validate, semua validate ditambahin role. Seperti itu. Nah, setelah udah kita tambahin controllernya, kita buat migration juga. Nih, kita buat migration untuk menambahkan kolom role di tabel user. Jadi kita buat add role column on user table. Gitu, terus kita isi dengan migrationnya seperti ini. Seperti ini juga, dan di modelnya, untuk di model user tambahin ini juga. Dan jangan lupa untuk PHP Artisan Migrate. Setelah itu setelah udah ada nih, nah kita buat di roots-nya. Nah, udah ada role-nya tuh kan. Nah, kita mau ini check is role. Jadi kayak per role-nya itu bakal ada izin aksesnya. Nah, itu tuh kita buatnya di controller. Jadi di dalam user controller, di semua controller itu tambahin role protection. Jadi di sini saya akan ini untuk admin dia bisa semuanya, bisa CRUD juga. Terus untuk staff dia bisa lihat semuanya, dia bisa semuanya kecuali dia nggak bisa ngedit sama hapus. Nah, untuk di user dia cuma bisa melihat, dia tidak bisa CRUD. Dan yang bisa dia lihat cuma home, about, sama proyek gitu. Jadi kita buat function baru dengan nama block staff. Terus isikan seperti ini. Dan dan juga ditambahin di bagian edit itu this block staff, terus diupdate juga, lalu di destroy juga, dan tambahin itu ke semua controller, di warga, di tahapan proyek, di proyek controller, di progress, di lokasi, di kontraktor. Semuanya tambahin seperti itu. Lalu di bagian blade-nya tambahin juga ini, untuk indeksnya itu tambahin enggak di indeks, di edit maksudnya. Di bagian edit itu tambahin ini, kondisi out seperti ini. Lalu di sini juga ada update hanya untuk admin. Tuh. Tambahin itu di semua untuk di bagian edit dan juga create pada blade. Selanjutnya tadi tambahin di create sama di blade semua ini, semua dari kontraktor, lokasi, progress, proyek, tahapan proyek, user, dan warga. Lalu yang hal terpentingnya itu di web, di roots-nya. Jadi di roots-nya itu kita bedain kalau di board, di dashboard sama board kan semuanya emang bisa akses. Jadi dia semuanya bisa semuanya. Terus untuk proyek, untuk root proyek itu dia hanya bagian index dan juga show, karena di index sama show juga publik ya. Jadi semuanya bisa akses juga kan. Jadi dia cuman bagian index sama show kalau di proyek. Nah, untuk di out itu juga bisa semuanya.
Nih, nah yang bikin beda itu di bagian ini root middleware. Jadi ada tambahan untuk root middleware-nya. Di sini check role-nya admin dan staff. Jadi admin dan staff. Jadi dia gunakan group function karena dia kan admin dan staff. Jadi untuk proyek itu buat rootnya seperti ini, lalu di dalamnya ini adalah list root yang akan digunakan gitu. Jadi untuk root proyeknya itu dia pakai semuanya kecuali index sama show, karena tadi index sama show untuk publik kan. Terus yang enggak untuk publik tuh yang ini aja, maka di sini taruhnya user, warga, lokasi, tahapan, progres, sama kontraktor seperti itu. Maka jadi bisa berizin aksesnya. Kita coba eksekusi. Ini admin bisa semuanya kan, bisa ke semuanya, bisa tambah juga, terus bisa edit, bisa hapus. Nah, coba kita masuk sebagai user. Oh iya, biar nih, ini dia sebagai sebagai ini staff. Jadi di dalam tabel user tadi itu kita juga sudah inputin nih dia siapa aja. Di sini ada Naila, dia sebagai user, terus ada Bianca, dia sebagai staff, Rania sebagai admin, ini sebagai staff gitu. Jadi kita bisa tahu makanya kalau kita sebagai staff dan user, makanya gitu. Terus ini coba kita edit di tahapan proyek. Tuh, dia bilang staff tidak diperbolehkan mengubah atau menghapus tahapan proyek. Seperti itu izin aksesnya. Lalu coba kita ke user. Tadi Naila. Nih, dia user ya. Si Naila ini sebagai user. Jadi dia bisa ke home. Terus dia bisa ke about, karena home about proyek tadi itu kan publik. Terus nih proyek cuman di bagian show sama index. Nah, ini indeksnya. Di detailnya bisa lihat kan. Nah, kita coba di bagian edit. Error dia kan karena nggak bisa izin akses. Terus tadi juga yang nggak publik itu kan tahapan proyek. Yang bisa lihat tahapan proyek, progres, lokasi, sama ini kan cuma staff sama admin. Coba ya user. Tuh nggak bisa. Terus ini juga nggak bisa. Usernya juga nggak bisa. Seperti itu. Nah, ini coba kita log out ya. Tadi kan ini guest. Jadi dia nggak ada login sama sekali, nggak ada data dia, dan dia kalau dia nggak ada login, dia cuma bisa lihat home, about, sama proyek, daftar proyek aja. Nih, home-nya bisa, about-nya bisa, sama kayak user tadi. Tuh, dia bisa lihat detail, tapi dia nggak bisa ke sini. Seperti itu. Dia nggak bisa ke sini juga. Seperti itu. Sekian untuk video progres project saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata. Sekian dan terima kasih.